wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya di Zoom JTT Juz Zahidin Muslim ya. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini kita ingin mengklarifikasi ya atas tindakan JTT yang melakukan backlist terhadap orang yang kita anggap berpotensi berbahaya kalau kita kasih panggung secara leluasa. Ya, nanti di sini ada beberapa Dewan Syuro dan Laskar JTT yang akan memberikan alasan-alasan mengapa ada orang-orang yang di backlist dari JTT. Ini kita lakukan, saudaraku sekalian, bukan karena kita benci sesama Islam, bukan karena kita takut bersaing, ya, karena kami umat Islam ini dakwah bukan karena persaingan, dakwah bukan karena harta benda, dakwah bukan karena duit, dakwah bukan karena mencari hormat, dakwah bukan mencari simpatik, tapi kita dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dakwah karena ingin menyiarkan Islam, ingin menyiarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke seluruh alam, sehingga orang-orang yang belum mendapatkan, belum pernah mendengar kalimat la ilaha illallah akan mendengar kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian hidayah akan sampai kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, jangan salah paham dengan apa yang dilakukan JTT. Yang dilakukan JTT adalah demi umat, demi melindungi umat sekalian, demi melindungi para netizen. Jadi jangan salah sangka. Kalau ada masalah dengan JTT, silahkan datang ke JTT, tabayun. Kenapa orang ini di backlist? Begitu ya. Nah, bagaimana keterangan selanjutnya? Saya serahkan kepada Amir untuk memberikan keterangan, setelah itu kepada rekan-rekan yang lainnya. Monggo Amir. Bang Zulfikar. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat majelis Zoom dan juga majelis live comment yang berbagi-bagi di berbagai menara siar. Zulkifli M. Abbas. Salam akal sehat. Yan JCC, Al-Mahaba, juga mungkin di Aisyah Priscilia ini ya, yang masih baru. Sonya Donova, dan juga menara-menara siar Mualaf Sivana ya, dan juga mungkin di Goldian Simbolon, dan juga di menara-menara siar yang lain yang saya masih lupa, masih belum kenal. Ini ada lagi Lensa Nus Muslim juga, Handi Celebes juga. Jadi kami di CCC sudah menjadi yayasan. Artinya segala tindak tanduk kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua data kami di sini, mulai dari KTP, alamat rumah, pekerjaan kami sudah terdata oleh negara. Apapun yang kami lakukan, kami penuh hati-hati. Ya, sekali lagi, kami sudah terdata. Jadi kami di sini tidak main-main. Dengan mudah kalau kita melakukan kesalahan di sini, dengan mudah pihak berwajib akan mendatangi rumah, terutama rumah saya dan juga teman-teman yang lain, Dewan Syuro dan juga pengurus-pengurus yang ada di JCC. Artinya apapun yang kita lakukan ini melalui berbagai pertimbangan, tidak asal membuat sebuah keputusan. Kami membuat keputusan ini sampai berbusa-busa, sampai berhari-hari, berjam-jam untuk membuat satu keputusan saja. Dan untuk salah satu contoh, untuk kita katakanlah mengeluarkan ataupun membuat maklumat kepada menara siar di sini, itu saya tempuh kurang lebih 6-7 bulan. Baru kita putuskan. Itu saking kita hati-hatinya. Pendekatan persuasif, pendekatan secara pribadi, secara pertemanan kita sudah lakukan. Pada titik terakhir, apa boleh buat? Karena aturan kita buat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar.
Dan juga untuk masalah blacklist lain, memang ada yang kita blacklist dengan berbagai alasan. Salah satunya yang tadi kita live-kan, kenapa kita memblacklist seseorang yang memakai kita beri nama inisial RR, karena kita memutuskan di sini, kalau kami di sini memberikan panggung, sepertinya kami akan menjerumuskan saudara kita yang ada di luar sana. Itu alasan kami, itu satu. Bukti-bukti itu sudah kita punya. Melalui berbagai pertimbangan, banyak mudaratnya apa, banyak manfaatkan kalau kita memberikan panggung seseorang yang bernama RR. Ternyata kita setelah analisa, kita teliti, dan kita musyawarahkan, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka dari itu, kami di JCT sebagai sebuah yayasan berhak untuk menentukan keputusan sendiri. Dan juga ada beberapa blacklist yang lain yang mungkin nanti akan dijabarkan oleh teman-teman. Sebagai Dewan Syuro juga mungkin ada tambahan dari Haji Promami yang sudah mengumpulkan data-datanya. Demikian keterangan singkat saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Suki dan juga Mas Andi. Monggo. Monggo Bang Andi di handle. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk undang-undang yang dititipkan Bang Yan. Ya, JCC adalah Mujahidin atau Jum Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Sudah berbadan hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai legal standing. Jadi kita lebih waspada, lebih tertib. Tujuan JCC adalah mencegah pemurtadan, mengedukasi umat, bergerak di bidang sosial, dan membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Apapun itu jenisnya. Baik orang sakit maupun pembangunan masjid. Dan terutama kemarin sudah terwujud adanya Save Palestine. Alhamdulillah dengan penggalangan dana dari seluruh netizen yang ada, sering ada berafiliasi dengan Menara Siar, dana terkumpul kemarin kita sudah serahkan sebanyak 50 juta. Alhamdulillah dengar kabar sudah sampai kepada saudara kita di Palestina. Terus kemudian dalam hal ketertiban dalam Jum JCC, terutama hak siar dan seterusnya, itu ada aturan, tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Amir kita, bahwa di sini kalau mau ingin menjadi Menara Siar, tentu harus terdaftar dulu, jelas sekali alamatnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang ada beberapa yang di blacklist, tentu dengan pertimbangan yang matang. Bukan dengan tindakan hari itu langsung blacklist. Ini rapat berkali-kali Dewan Syuro dengan kita orang semua di sini, baru diputuskan termasuk Ramana Raja atau si Asrul itu. Apa kira-kira tujuan untuk memblacklist Ramana Raja ini? Tujuannya itu tadi. Bang Juma udah menerangkan sebagian, tentu juga yang lain sebenarnya udah menyiapkan data untuk itu, tapi beliau cukup beliau saja, tapi melalui part kedua ini saya sampaikan bahwa kalau si RR atau Asrul ini diberi panggung di sini, itu artinya kami membiarkan, sekali lagi saya ulang, kami membiarkan akan mencari lagi korban yang lain. Untuk itu, dari hasil pertimbangan yang begitu rumit diputuskan di blacklist. Itu kalau menurut saya. Mungkin Pak Sugi mau ditambahkan, silakan. Atau yang lain silakan ditambahkan. Mungkin saya Bang ya. Oh iya, Bang. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begini Iwan Filah. JCC adalah Jum Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Berdiri tanggal 16 Juni 2021. Baru beberapa bulan yang lalu dengan nomor tahun 001 sekian. Dan ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Badan Registrasi Negara. Oke, untuk sementara. Soal blacklist, banyak yang beberapa orang, tidak banyak, beberapa orang.
ada yang dilepas blacklistnya karena perlakuan baik, walaupun ya kita masih pantau ya ada kesana kesini beberapa yang kami dapat dari informasi kami. Insya Allah itu menjadi introspeksi kami, apa yang kami salah di sini. Daripada hal itu, kami tidak segan-segan untuk ditegur atau apapun itu namanya tabayun dengan kesopanan, tata cara adab yang baik, tidak lebih, tidak kurang. Kami akan menerima apa adanya. Anda berlaku baik, kami akan lebih baik. Anda berlaku kasar, Anda keluar. Disinilah di JCC, kami nggak mau menerima orang-orang yang kasar. Sok paling, bahwa saya ini paling, bahwa saya ini mantan, bahwa saya ini A, B, C. Di sini nggak ada pangkat. Di sini. Mau mantan apapun, mau bintang 3, bintang 4, bintang 10 pun nggak ada di sini. Kami melepaskan hal itu. Kami istiqomah. Insya Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun niat kami di sini akan lurus. Kalaupun kami bengkok sedikit, tolong kami luruskan. Itu aja, Bang Andi. Silakan dilanjut yang lain. Mungkin itu banyak resen. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi saya tambahkan dikit bahwa JCC itu sudah berbadan hukum. Jadi kami di sini sangat-sangat berhati-hati berbicara dalam keadaan live. Terutama untuk berdialog kepada saudara-saudara yang sering datang Kristen di sini, itu aturannya ada 3. Dilarang ya menghujat sesembahan, dilarang menghujat personal, dilarang berbicara politik. Itu yang sering kami tekankan. Dilarang kerodit. Supaya apa? Dalam hal diskusi, suara bisa terdengar dengan baik. Terus kemudian JCC di sini punya afiliasi dengan JCC juga yang Jumbasin. Itu adalah JCC. Aturan yang ada di sini berlaku di JCC Basim. Jadi perlu saudara ketahui, aturan sekali lagi saya ulang, aturan yang ada di sini berlaku di Jumbasin. Jadi Anda di sana sama dengan Anda di sini. Itu informasi dari saya. Terus kemudian yang paling penting adalah kami di sini tidak membatasi siapapun yang ingin masuk diskusi. Kami tidak membatasi siapapun yang ingin menjadi menara siar. Tapi tentu dengan catatan-catatan dan peraturan yang ada. Bagi yang mau ingin menjadi menara siar di sini, dipersilakan mendaftarkan diri dulu. Tentu ke yang sudah ditunjuk. Terus kemudian didata. Dan aturan-aturan telah dipenuhi baru boleh menyiarkan. Kenapa itu? Karena waktu live itu ada kode tersendiri tentang hijau. Terus kemudian sesudah nggak live, mohon segera di offline agar tidak terjadi live yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa sudah kita tegur berkali-kali bahwa tolong dikawal gitu loh, dikawal channelnya kalau dalam keadaan live. Berkali-kali diperingatkan oleh berkali-kali, tapi terus melanggar. Makanya dalam hal hak siar beliau tidak diperkenankan lagi daripada menyiarkan secara sembrono. Jadi khusus kalau saudara Asrul Ramana Raja, kenapa kami blacklist? Tadi saya ulang sekali lagi bahwa untuk mencegah melebarnya, sekali lagi saya ulang, untuk mencegah melebarnya, kalau beliau dikasih panggung bisa mendapat simpati dari netizen, kemudian beliau bisa merajalela, sekali lagi bisa merajalela mencari korban. Sekali lagi saya ulang, jadi alasan untuk memblacklist Ramana Raja atau Asrul adalah supaya saudara-saudara yang sering ada di sini maupun netizen di luar sana agar mengetahui siapa manusia yang satu ini. Jadi alhamdulillah malam ini sudah terbuka sangat jelas bahwa alasan JCC
untuk memblacklist saudara Asrul atau Ramana Raja untuk agar kita semua tidak mengalami hal yang sama yang telah dialami oleh gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Sekian dari saya, nanti saya tambahkan lagi kalau perlu. Saya kembalikan ke Amir, silakan. Baik, terima kasih Mas Adi. Tahan dulu ya. Untuk Mas Yan, tolong diperbaiki dulu soundnya ini kurang jelas tadi. Tolong diperbaiki biar suaranya jelas. Untuk selanjutnya silakan HR, barangkali ada yang mau dibicarakan menyangkut klarifikasi kita ataupun tanggapan resmi dari JCC. Bang Zuma nggak dikasih kesempatan dulu sebagai Dewan Suro. Boleh. Bang Zuma bisa juga berkomentar sebagai salah satu Dewan Suro di sini. Ini bukan masalah Mas Zuma dengan RR, tapi tentang kebijaksanaan dari JCC. Silakan, Bang Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan semua ya. Saya kira itu sudah cukup. Hanya saya ingin mengulang kembali bahwa ZCC ini adalah lembaga resmi, artinya segala sesuatunya itu dimonitor oleh departemen yang terkait. Dalam hal ini tentu ada yang membidanginya. Apalagi kita di sini sering berbicara mengenai keyakinan, ya masalah sara lah, hal yang sensitif. Nah, lalu kemudian upaya yang kita lakukan, saya sudah mencoba untuk mengajak salah satu teman yang tadinya aktif di kita untuk masuk ke sini. Dan dia sudah diiyakan, hanya saja dia tidak mau lagi mendapatkan jabatan yang tadinya dia duduki. Artinya kan upaya-upaya untuk memperbaiki itu semua sudah kita lakukan. Saya sebagai Dewan Suro itu sudah melakukan itu. Termasuk terhadap teman yang sudah 2 kali keluar masuk di Zoom kita ini. Dan ya lagi-lagi saya gagal untuk mempersatukan itu. Jadi bukan di backlist gitu loh. Sudah 2 kali saya ngajak. Akhirnya dia katakan, saya mohon maaf, saya lebih nyaman katanya. Saya lebih nyaman untuk berdiri sendiri supaya tidak ada tendensi saling menyakiti gitu. Ya sudah kalau niatnya begitu, alhamdulillah. Yang penting jangan dikatakan bahwa ZCC itu membacklist, ya, membenci atau tidak memberikan ruang kepada saudara-saudara juga yang lain yang ingin berdakwah. Hanya saja, meski demikian, sebagai Dewan Syuro pun saya mohon terhadap teman-teman yang ada di sini supaya ketika ingin mengambil sebuah tindakan seperti biasanya kita berembuk, kita musyawarah, kita seperti yang kita telah lakukan, kita bicarakan di room admin, seperti apa kita lakukan terhadap sesuatu tindakan yang tepat maksud saya untuk dilakukan terhadap pelanggaran yang ada di ZCC. Jadi tidak serta-merta kita memberikan satu tindakan yang tidak merupakan hasil mufakat bersama gitu. Nah, kemudian kenapa saudara Rahmana Raja itu di blacklist di sini? Seperti yang diterangkan oleh Bang Zul, ya. Karena memang ya itu tadi sudah banyak yang merasa was-was gitu loh. Sudah banyak yang merasa aneh dengan saudara Asrul itu. Meskipun saya belum menceritakan apa yang pernah saya alami. Ternyata mereka sudah mengalaminya juga gitu. Dijanjikan, ada yang sampai bilang saya bakal jual rumah saya supaya saya pindah ke tempat Anda. Saya mau belajar agama ke Anda, biarlah saya jual rumah saya ingin membantu ekonomi Anda dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan orang itu takut, was-was gitu loh. Jika ada orang yang dengan mudah menjanjikan dana besar, iming-iming ini dan itu juga membuat orang was-was.
Kalau dulu itu kan saya belum kenal, belum tahu orangnya seperti apa, tiba-tiba nyodorkan diri mau bantu dengan janji yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kenapa? Karena sering video call, dia tunjukkan duit banyak, dia tunjukkan dia ke mana mengendarai kendaraan yang begitu mewah. Kemudian dia kirim foto-fotonya baring di atas tumpukan-tumpukan duit. Jadi saya yang sedang megang jabatan di sebuah PH yang sudah menjadi tugas saya sekaligus sebagai co-producer waktu itu untuk mencari investor, tentulah saya tergiur sampai-sampai saya membatalkan investor yang saya sendiri sudah gelontorkan dana untuk sebagai tanda jadi gitu. Karena saya percaya saya lebih baik bikin usaha dengan saudara seiman saya yang sejalan dengan saya, yang sekarakter dengan saya, dan yang seprofesi dengan saya sebagai kristolog. Kenapa tidak? Dan lagi-lagi film yang saya ingin buat itu adalah nuansanya film Islami. iya, religi kan gitu ya. Jadi apa salahnya kalau saya menerima tawaran beliau? Tapi ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian ini, saya tidak bisa jamin orang lain bisa seperti saya. Saya tidak bisa jamin itu. Karena setelah kejadian itu, banyak yang menginformasikan ke saya sesuatu yang buruk tentang beliau. Nah, saya tidak mau benar-benar hal itu nampak lagi terjadi di saat sekarang. Di saat dia lagi naik daun, memperjuangkan Islam, tiba-tiba ada yang teriak, ini, jangan kamu percaya dan seterusnya. Saya tidak mau itu. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang ada di ZZZ, tolong jangan dikasih ruang. Kan dia bisa berdakwah di tempat lain. Kalau ZZC kan itu dimonitor. Kalau di room lain mungkin tidak. Itu alasan saya sehingga saya mengatakan kalau bisa jangan dikasih ruang. Kan bisa berdakwah di mana saja. Kenapa lantas kemudian jadi letoi, menjadi curhat-curhatan, merasa kayak anak kecil, merasa hanya gara-gara di blacklist lantas kemudian pingin murtad. Ini yang membuat darah saya mendidih sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan ada japrinya, apakah Bang Sul sudah potong sapi? Saya katakan, ya, lillahi ta'ala, tadi saya potong sapi satu. Ya. Karena kenapa? Mending terang-terangan Anda berdiri di kubu mana. Daripada kita tidak tahu Anda ini betul muslim atau tidak. Gitu. Kalau sudah mengaku sebagai murtad, artinya kan kita sudah bisa head to head. Udah perang kita kan. Perang pemikiran, ayo silakan. Itu lebih bagus daripada ya masih ada di kita, ngaku bagian daripada kita, tapi ya menyerang ke dalam gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa sengaja dia membuat prank, ingin masuk ke Manubulu bersaksi bahwa saya sudah murtad. Untuk apa? Sana mau seperti MKC, bersaksi di sana pajang nomor rekening. Mau seperti itu. Nah, kalau dikatakan saya cuma bercanda, saya lihat sendiri chat Anda. Bagaimana seorang guru besar Anda kibulin. Ya. Sampai guru besar itu nangis-nangis Anda buat. Belakangan baru sebenarnya saya cuma bercanda. Ada apa yang orang kayak begini dicandai? Guru besar, seorang ulama besar, orang yang dihargai dicandai yang kayak begitu. Mohon maaf Pak, jangan paksakan saya, inilah jalan saya. Biarkanlah saya menjadi yang sekarang. Saya kecewa dengan teman-teman Islam. Sang guru mengatakan, jangan sambil nangis. Tapi dia tetap aja, tidak, saya sudah terlanjur. Biarlah saya kembali. Tapi saya berjanji tidak akan menghina Rasulullah. Tidak akan menghina Allah, kata dia. Tapi biarlah saya menjadi penyembah Yesus kembali. Lalu Anda mengatakan itu Anda melakukan sandiwara. Di mana belajar Islam orang yang kayak begini nih? Jadi sahabat-sahabat netizen yang ada di luar sana, ZZZ dalam hal ini memang harus selektif. Harus mengambil sikap supaya ya menara syiar yang ada di dalamnya itu bisa menjadi
satu wadah yang bisa menjadi sumber ilmu di antara sumber ilmu yang ada di luar ZCC. Namun itu tadi yang saya katakan, kalau kedepannya kita ada tamu, kita ada orang yang kita hargai, orang yang berilmu, orang yang menyiapkan waktu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk hadits, tolong diberi ruang, kita layani baik-baik, kita berikan akhlak kita yang terbaik, bahwa ZCC di samping mereka orang-orangnya membentengi akidah Islam, juga mereka adalah orang yang terpelajar tentang akhlak. Saya kira begitu tambahan dari saya, akhirnya Gurunda yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk statement dari Mas Juma, juga sekaligus sebagai salah satu Dewan Syuro yang berada di ZCC. Untuk Bang, nama sedikit Bang, Pak Jul, sedikit aja. Baik, silakan Mas Yan, habis ini langsung ke Mas Kelvin ya, atau Mas Triun Slayer. Silakan. Siap. Oke, kenapa ada blacklist itu? Tadi Bang Juma udah nerangkan sejelas mungkin. Kami di sini tidak mau ikut serta dalam kejahatan. Jelas, ada pasalnya 55 KUHP. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ataupun dengan bujuk rayu, ikut serta dalam situ 55, 56, kami tidak mau. Dan kami mengendaskan terhadap channel-channel yang ada di ZCC ini, channel manapun, hati-hati dengan hal ini, kami tidak mau berurusan dengan hukum yang kami tidak pernah lakukan. Itu aja, Bang Jul, silakan. Baik, terima kasih. Demikian tanggapan dari salah satu Dewan Syuro, yaitu Mas Yan ZCC. Untuk selanjutnya silakan Mas Kelvin. Iya, jazakallah khair. Waktunya Amirul Zumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berada di majelis Zoom dan juga yang berada di live comment di Menara Siar yang terafiliasi dengan ZCC. Ya, di sini hamba sebagai salah satu perwakilan Dewan Syuro juga akan mengutarakan suara hamba supaya kita mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama mengenai apa sih tujuan ZCC dan juga umat-umat yang bertarung bersilat lidah dengan para kufar penghujat. Apa sih tujuannya itu? Dan apa juga tujuan dari ZCC ini? Simple Ikhwan fillah sekalian. ZCC ini bertujuan untuk membantahi syubhat dan fitnah dari kufar penghujat terhadap kebenaran Islam. Itu aja. Loh, terus kenapa kok ada blacklist? Apa hubungannya dengan membantai syubhat dan fitnah dengan blacklist? Blacklist ini Ikhwan fillah sekalian untuk menjaga kemurnian giroh kita. Kemurnian giroh kita menghadapi kufar penghujat. Karena ketika pasukan sedang berbaris lalu kemudian ada orang di dalam barisan itu bikin rusuh, ini barisan jadi nggak solid. Musuh datang hancur. Inilah kenapa ada blacklist di dalamnya, untuk menjaga kemurnian giroh tersebut. Yang dimana ZCC sudah bertabayun, bermusyawarah, bermufakat untuk memberikan keputusan yang paling hati-hati sekali demi kebaikan umat, terutama umat yang berkecimpung dalam dunia jihad Ghazwul Fikri ini, Ikhwan fillah sekalian. Itu yang pertama dipahami. Itu yang pertama kalian mesti pahami mengenai kenapa ZCC ada dan kenapa kami di sini selalu senantiasa memberikan kajian-kajian edukasi terhadap kalian. Itu pertama. Lalu terus sekarang mengenai isu Gurunda Zuma dan juga si Asrul ini ya namanya. Ini hamba ulang lagi. Gurunda Zuma adalah Dewan Syuro ZCC. Punya hak berbicara, berkeputusan kepada jamaah, dan tentu untuk kebaikan umat juga, yang nanti ujungnya akan final decision-nya ada di Amirul Zumiyah, Pak Zul sendiri. Dan kebetulan kasus yang Gurunda Zuma bawa, ini menyangkut dirinya sendiri, dan juga beberapa muslim Ikhwan fillah. Sehingga ini menjadi permasalahan serius yang kami mesti bahas. Yang nanti berujung kepada kesimpulan di mana ini mesti di blacklist. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih untuk memblacklist ini? Karena pertama, kita sudah mengetahui tabiat ini orang. Korban-korbannya sudah ada berbicara, dan terutama Gurunda Zuma sendiri mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu. Sehingga tujuannya adalah, kurang baik apa coba kami sebagai muslim ini? Tujuan pertama kita ini untuk berdamai secara ihwanul muslimin. Secara persaudaraan muslim.
Padahal udah banyak banget korban yang dirugikan. Enggak 100.000, 200.000, Ikhwan Fillah. Dengar tadi Guru Ndazuma berapa yang dirugikan? M itu. Material mungkin enggak seberapa. Tapi harga diri loh. Dua yang kena ini dari Guru Ndazuma. Dan Masya Allah Guru Ndazuma ini sangat akhlaknya ini sangat menjadi teladan bagi kita, di mana dia selama 2 tahun memendam perasaan ini, tidak menceritakan yang aneh-aneh terhadap seseorang yang menyakiti dia. Udah sebut aja namanya. Ya siap Ustaz Tugi. Tidak menyakiti kembali, tidak menceritakan yang aneh-aneh, walaupun padahal yang aneh-aneh itu fakta. Sampai segitunya, sampai pada akhirnya orang ini malah melakukan sesuatu yang seharusnya enggak terjadi. Apa itu yang dilakukan? Klarifikasi secara live. Masya Allah. Klarifikasi, mencoba playing victim, di mana kita bukti-buktinya sudah kami pegang, dia mencoba playing victim, live lagi. Dan yang lucu ini ada yang mengakomodir. Kenapa diakomodir gitu kan? Padahal kalau kita padahal ini pertama keputusan blacklist ini, Ikhwan Fillah sekalian, ini nggak berlaku untuk seluruh YouTube. Ini hanya berlaku kepada ZCC saja, kepada jamaah ZCC saja, kepada Menara Syiar ZCC saja. Kenapa yang di luar ZCC ngerecokin? Kalau nggak tahu masalahnya, apa coba kata fuqaha-fuqaha? Kalau nggak tahu masalahnya, kalau nggak punya dalilnya, kalau nggak tahu secara keseluruhannya, apa yang mesti dilakukan Muslim? Bertawakuf. Tawakuf aja kalian itu, berdiam diri lalu kembali kepada An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Yang dimana kebetulan ulil amrinya di sini adalah Pak Zul dan kemudian Guru Ndazuma pun Dewan Syuro. Itu ulil amri dari ZCC. Jadi kalian yang di luar itu sebenarnya nggak ada kepentingan sama sekali karena nggak tahu permasalahan inti, dan kalian muslim di luar masalah itu gitu. Tawakuf aja. Jangan mendompleng masalah orang untuk mencari kepentingan sendiri atau bahkan yang lebih jelek dari itu. Jangan sampai ke sana. Tawakuf aja kalau memang kalian inginkan mendamaikan, ingin perdamaian gitu kan. Karena kami tidak diam. Wallahi kami tidak diam. Kami di sini mengkaji apa yang sebaiknya terjadi. Lah ini malah di-live-kan. Memberikan pernyataan terbuka. Yang dimana memojokkan salah satu korbannya sendiri. Yang dimana itu adalah Guru Ndazuma. Masya Allah. Bisa gini Muslim. Bisa kayak gini. Mau nggak mau apa? Guru Ndazuma untuk menyamakan kembali menyamakan kembali persepsi jamaah yang ada di luar, yang terlanjur memakan terbuai dengan omongan klarifikasi pertama, Guru Ndazuma mesti memberikan klarifikasi live juga supaya tahu, supaya berimbang beritanya. Padahal tadinya kita nggak mau ke sana, kita mau beresin ini secara damai saja, secara tabayun, secara Ikhwanul Muslimin, tidak live, malah dibawa live. Coba, ini sangat disayangkan sekali Ikhwan Fillah. Jadi pesan hamba, kalau misalnya melihat Muslim bertikai, tawakuf aja, udah berdiam diri, kembalikan kepada umara, kembalikan pada yang mengetahui permasalahannya, tanyalah di belakang saja gitu, nggak perlu dibawa live, karena ini sesama Muslim. Dan ketika dibawa live, akhirnya kan siapa yang gondok? Yang membawa pertama. Jadi semoga ini menjadi pelajaran kita semua Ikhwan Fillah, dan semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya. Percayakan kepada orang-orang yang sudah dipercayakan mengemban kewajiban mengurusi jamaah. Percayakan itu. Jadi sekian dari Triumph Slayer. Semoga menjadi hidayah untuk kita bersama dan pelajaran bagi kita bersama. Semangat Guru Ndazuma, kami di belakangmu. Ya. Bang Jul, mau nambah sedikit Bang Jul? Boleh. Oke, ini tadi saya membaca beberapa komentar dari netizen. Mungkin di Menara Syiar lain pun ada komentar yang sama aku rasa ya, yaitu terkait komentar yang mengatakan, wah ini orang Kristen tepuk tangan melihat kejadian ini. Baik, akan saya jawab saudaraku sekalian ya. Inilah Islam. Islam itu tidak kenal yang namanya abu-abu. Yang hak, katakan hak, yang batil, katakan batil.
Jangan yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil. Atau menyamarkan keduanya. Seolah-olah tidak ada batil dan hak. Islam tidak seperti itu, saudaraku. Islam akan membongkar sesuatu yang dapat merugikan saudara muslim itu sendiri. Kalau kita pendam, sebenarnya ini sudah lama ya ingin diungkap, tapi inilah bijaknya guru kita, walaupun sudah disakiti demikian, tetap saja tenang, sabar dulu, jangan dibongkar. Biarkan Rahmana Raja itu introspeksi diri. Dengan cara di backlist, siapa tahu dia introspeksi diri. Dan akhirnya sadar, ternyata apa yang kita lakukan, niat baik yang kita lakukan, saudaraku, tidak membuat dia baik, justru menjadikan dia semakin kurang ajar. Malah tidak tahu diri, saudaraku. Justru kalau kita membongkar dia sudah murtad nanti, itu digoreng oleh Kristen. Dulu ngapa diem ketika dia belum murtad? Sekarang setelah murtad kenapa baru dibongkar? Nah ini masih mumpung masih simpang siur. Karena tadi malam juga masih mengaku Islam, bentar lagi ngaku murtad. Kita bongkar sekalian supaya tidak makan korban. Nah, aib yang perlu ditutupi, aib saudara muslim yang bisa ditutupi itu seperti apa? Nggak boleh dibongkar di depan umum. Itu aib yang bersangkutan dengan kejahatan maksiat atau keburukan pribadi. Misalnya dia seorang penjina, dia seorang pemabuk. Itu nggak boleh kita bongkar. Tutup aib itu. Tetapi kalau yang sifatnya merugikan orang lain, bongkar. Supaya tidak makan korban. Makanya di Arab itu kalau ada orang yang tukang tipu, langsung diberi embel-embel. Al-Kazab. Contohnya Nabi palsu Musailama Al-Kazab. Kenapa dikasih embel-embel Al-Kazab? Supaya orang tidak tersesat. Ya, demikian. Islam harus tegas. Ini hak, ini batil. Ini harus kita bongkar, ini tidak boleh. Itu ada rambu-rambu seperti itu. Jadi saudaraku sekalian yang ada di bawah, di netizen sana, jangan salah sangka dengan apa yang kami kerjakan. Kami mengerjakan ini bukan sembarangan, bukan serampangan. Kita cari dalil-dalil bagaimana ini, kita bongkar ini bagaimana tindakan ini seperti ini, melanggar aturan agama atau tidak. Kalau sekiranya ini melanggar agama, stop. Jangan dulu. Seperti itu saudaraku sekalian. Kita punya rambu-rambu, kita ngerti agama. Kita orang-orang yang paham agama, insya Allah apa yang kita lakukan demi kepentingan umat. Bukan kepentingan pribadi. Kita berdiri di sini tidak atas nama pribadi. Kalau untuk nama pribadi ngapain kita berlama-lama di Zoom? Buang-buang waktu. Tapi karena kita punya giroh yang sama, yaitu menegakkan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang membuat kita bergelora melawan kemunafikan, melawan tipu daya busuk kaum-kaum kafir yang terus berusaha memerangi Islam, saudaraku. Kita berjuang untuk Anda. Sudah berapa banyak orang yang mau dimurtadkan. Alhamdulillah bisa kita tangani dalam waktu singkat. Seperti contoh yang ada di Medan kemarin. Ada seorang perempuan datang ke Zoom nangis-nangis. Mau dimurtadkan oleh suaminya sendiri. Suaminya muslim tapi sudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Akhirnya istrinya mau dimurtadkan. Kita kasih saran. Ya kita briefing. Kita kasih semangat. Setel debat-debat kami di rumahmu. Alhamdulillah saudaraku. Yang tadinya mengajak istrinya murtad. Yang tadinya bibinya melempar asbak memusuhi wanita tersebut, akhirnya masuk Islam sekeluarga. Takbir. Allahu Akbar. Suaminya pun sadar. Akhirnya kembali kepada tuntunan Islam yang benar. Subhanallah. Banyak sekali yang harus, kalau saya ceritakan banyak sekali orang yang menjadi mu'alaf asbab dakwah kita yang Anda dukung. Tanpa dukungan saudaraku sekalian yang ada di bawah sana, walaupun Anda hanya perang melalui jempol Anda, itu dukungan yang sangat berarti bagi kami. Tanpa Anda sekalian kita bukan apa-apa. Walaupun ilmu kita segudang, kecerdasan kita di atas rata-rata misalnya, dalil kita numpuk di kepala,
Tapi tanpa dukungan Anda sekalian nggak ada apa-apanya, saudaraku. Terima kasih atas dukungan kalian sekalian ya. Terima kasih atas dukungan saudaraku sekalian. Kita dukung channel-channel Muslim. Kalau Anda belum sempat mengucapkan dakwah dari mulut Anda, karena kurangnya ilmu, karena malu menyampaikan, karena segan menyampaikan, dukung kami. Insya Allah dengan mendukung kami, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Jika ada orang mu'alaf dari apa yang kita sampaikan, Anda dapat bagian. Barang siapa, kata Rasul, yang mengawali kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, orang itu akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya itu. Justru, kalau kita mengawali perbuatan yang buruk, lalu diikuti oleh orang lain, maka yang mengawali itu akan mendapatkan keburukan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang yang mengikuti itu. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan jempol Anda bisa ikut perang Al-Ghazul Fikri, perang pemikiran, saudaraku sekalian. Terima kasih sudah mendukung kami. Ini sudah banyak yang raise hand. Kepada Ustadz Unggul, monggo kami persilahkan. Kayaknya udah kelamaan. Ustadz Unggul? Nah, kalau nggak ke Amir dulu, monggo Amir. Saya kembalikan ke Amir dulu lah. Ya, sebentar ada kesulitan buka mic. Oh, baik, terima kasih. Ustadz Unggul ya. Jadi YCC itu merupakan sebuah organisasi ya, yang sudah kita jelaskan tadi. YCC itu artinya milik semua, milik orang Muslim. Jadi semua yang beragama Islam itu memiliki YCC. Ya, tapi di YCC itu ada pengurus-pengurusnya, ada dewan-dewan, dan ada perangkat-perangkat yang lain yang mendukung supaya YCC ini bisa bergerak. Tapi bukan berarti kami sok kuasa di sini tidak memperkenankan penggemar ataupun netizen pendukung YCC kita larang untuk berbicara. Jadi siapapun boleh ke sini. Siapapun berhak berbicara, siapapun berhak untuk memberikan usul di YCC. Karena YCC itu milik umat Muslim. Maka dari itu, saya juga memperkenankan Ustadz Unggul untuk berbicara di sini sebagai salah satu partisipan, pendukung, dan juga mungkin pendukung utama di YCC. Saya persilakan untuk mengungkapkan perasaannya dan juga statementnya di sini. Silakan Ustadz Unggul. Baik, terima kasih Amir ZCC, Bang Jul, guru-guru saya, serta senior-senior di sini, serta semua sahabat-sahabatku yang hadir di sini maupun pemirsa setia ZCC melalui Menara-Menara Channel. Saya perlu klarifikasi bahwa saya ini bukan bagian dari struktur organ yayasan. Tetapi dalam batas maksimal kemampuan saya berusaha selalu apa yang bisa saya sumbangsihkan, tentu akan saya sumbangsihkan. Berkaitan dengan hal ini, ya, rekan-rekan yang dulu pernah masuk ke dalam ZCC, kemudian karena alasan 1-2 hal yang tadi telah dijelaskan panjang lebar, ayolah, berpikir secara matang dan dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya orang yang akan sangat-sangat atau paling marah ketika rekan-rekan tidak menghargai ZCC sebagai suatu badan hukum yayasan. Kalau kalian, rekan-rekan yang di luar itu masih meremehkan, bandingkan ZCC dengan channel-channel yang lain, itu bukan kumpulan orang nongkrong-nongkrong di sini, ngopi, ngegosip, jual gorengan, tidak. Kita di sini berbadan hukum, punya organ yayasan berupa ketua, sekretaris, dan bendahara, serta pejabat-pejabat lainnya ditunjuk dalam yayasan ini, sehingga punya peraturan. Siapapun boleh masuk. Peraturannya juga nggak sulit kok, nggak harus begini begono, enggak. Patuhi saja. Nah, kalau nggak suka, ya nggak usah ke sini, kan begitu gampang. Nah, kemudian yang kedua ya, saya khususkan kepada teman-teman yang dulu pernah di ZCC, jangan salah mengucap
apalagi membawa. Saya sangat marah ketika ZCC yang tidak ada kaitannya dibawa-bawa. Menyudutkan ZCC ini tidak benar. Anda akan berhadapan dengan saya walaupun saya bukan termasuk dalam struktur ini. Marilah kita menghargai. Kalau nggak ngerti tentang hukum, nggak ngerti tentang wadah badan hukum yang berupa perseroan terbatas, koperasi, ataupun yayasan, kita sedikitnya punya etika. Setelah kita mendengar, kita tahu bahwa ZCC itu berupa yayasan, berikan porsi yang sebenarnya. ZCC bukan kumpulan orang nongkrong ngopi, jual konten, jual gorengan, tidak. Berhati-hati teman-teman. Itu untuk menunjukkan adab dan pengetahuan kita tentang tata krama. Jadi nggak bisa sembarangan lagi ya. Siapapun yang menghujat ZCC, apalagi memfitnah, kalau urusan pribadi saya nggak ikut. Tapi kalau ZCC berhadapan dengan saya. Silakan Bang Jul, terima kasih atas waktunya. Standby lagi. Baik, terima kasih Ustadz Tunggul yang telah memberikan sepatah dua kata tentang apa dan bagaimana tentang ZCC. Untuk selanjutnya, silakan Ustadz Harjoko untuk memberikan komentar atau apapun di sini. Monggo, dipergunakan waktu sebaiknya, secukupnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'da. Wa aqulu biqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tatabi'u khutuwati setan. Di sini lahirnya iman, Islam, dan ihsan. Pada saat Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, dapat hidayah masuk Islam. Itu karena nyembahnya sapi. Jadi setelah masuk Islam itu benci dengan sapi. Akhirnya ditegur dengan ayat ini. Artinya kalau masuk Islam ya secara kafah, secara keseluruhan. Janganlah kamu benci anak sapi atau sapi. Nah, saya cerita tentang ihsan saja. Bahwa ihsan itu ada hakullah dan hak adami. Yang sangat susah itu ada di hak adami. Makanya saya salut ya, saya takdim sama Suhu Suma ya. Sama Suhu Suma itu ibarat satu. Jadi kita ini di Zoom sama. Cuma kalau kita lihat di satu masjid ya di Baitullah ya. Itu kan ada Dewan Suruh, ada ketua DKM gitu. Ada di situ ada struktural masing-masing, macam-macam di situ ya. Ini memang harus takdim, artinya diibaratkan harus taat, ya. Diibaratkan sebuah gelas ini, sebuah gelas diisi air putih. Itu kalau ditetesin tinta satu tetes saja, itu akan kena semua. Artinya kita harus kalau merasa sakit ya harus bersama. Artinya kalau merasa senang ya kita bersama gitu loh di CCC ini. Dan alhamdulillah saya 5 bulan saya diberi saya pertemanan dengan Suhu Suma, saya dikasih nomor sehingga saya dapat izin Allah bisa masuk di YCC ini, di Zoom ini. Dan ini sangat bagi saya, ini saya dapat anugerah mendapat saudara Muslim di seluruh antero jagat raya. Allah. Dan di sini tuh saya bisa mengkaji, bisa mendengarkan ini, dan mudah-mudahan para pendebat baik Suhu Suma, baik Bang Handi, baik
Bang Ustadz Sugi, ini mudah-mudahan dalam hujahnya ini adalah hujah hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga yang di luar sana yang ikut mengkaji dengan akal yang diberikan oleh Allah itu minimal ada beberapa orang yang diberi izin hidayah oleh Allah. Benar. Saya tugas karena bukan bidangnya, jadi ya saya membantu anaknya Pak. Cuma baru Pak Hendi nih yang sebantu. Saya share-sharekan ke teman-teman saya gitu loh. Lewat ini apa namanya WA gitu. Terima kasih Ustaz atas bantuannya Ustaz. Jadi itu bukan hal yang sepele, itu sangat besar di hadapan Allah Ustaz. Ya amin. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan hidayah dari Baik, ada yang mau ditambah lagi Ustadz Darjoko? Masih banyak yang mau ikut komentar soalnya ini. Oke, sebentar. Mudah-mudahan saya secara pribadi mendapatkan hidayah dari hidayah jasmani, nafsani, dan ruhani. Begitu. Tentu saya diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, bukan saya itu membatasi teman-teman berbicara karena waktu kita juga terbatas, juga masih banyak teman-teman yang lain ingin mengeluarkan statement ataupun mengeluarkan pendapat. Jadi untuk selanjutnya tolong nanti dipergunakan se-efisien mungkin agar kita tidak berpanjang lebar untuk speak up-nya, biar teman yang lain kebagian untuk berbicara. Untuk selanjutnya silakan Kang Uce atau dari Askia Creativity, silakan untuk speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa menit ini waktunya biar secukupnya Mas, secukupnya. Secukupnya nanti sekiranya kita berikan. Fokus tentang klarifikasi YCC aja. Pertama saya sangat mengapresiasi gurunda kita Bang Zulkifli atas apa yang disampaikan, dan alhamdulillah saya pribadi mendapatkan kejelasan ya, terang, karena memang jujur di grup PA itu pertama yang ngirim itu saya yang ngirim bahwa RR ini ya, Rahmana Raja ini itu pun saya dapat dari kawan, bukan chat secara pribadi dengan saya, karena memang nggak akrab ya, saya kenal beliau tapi tidak begitu akrab. Tapi ada kawan saya yang akrab dengan beliau, jadi setiap informasi dari beliau itu sampai ke saya, makanya saya sampaikan di grup itu. Dan alhamdulillah dengan penjelasan gurunda kita ini sudah sangat jelas, dan apa yang disampaikan oleh guru kita juga Pak Sugi itu luar biasa ya. Jadi ghibah itu ada 6 hal yang diperbolehkan menurut Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, ya diantaranya menggibah orang yang bisa berbahaya, menyesatkan, dan juga merugikan orang lain. Betul. Diperbolehkan di dalam agama kita ya, kecuali seperti tadi yang sifatnya pribadi ya, seperti zina, mabuk, tak boleh. Kalau sifatnya supaya muslim atau masyarakat itu terhindar dari satu kejahatan, maka menurut Imam Nawawi, bukan menurut kita orang awam, tapi menurut ulama besar dalam Al-Azkarnya itu diperbolehkan. Nah itu ya, ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya mohon maaf, tadi kan ada beberapa komentar ini, nanti mohon nanti dijawab saja pertanyaan saya. Ada beberapa komentar yang usaha-usaha ya, walaupun tadi mungkin sudah ada yang secara sekilas sudah ada yang menjelaskan, mohon nanti dijelaskan lagi apa usaha-usaha yang telah kita lakukan ya, khusus mungkin di room ini dari ZCC ini kepada saudara kita yang katakan lagi belok ke kegelapan gitu ya, artinya dalam kesalahan gitu. Usaha-usaha apa yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah mencoba berusaha menasihati atau ya merangkul lah istilahnya, seperti apa yang dia klaim. Nah seperti itu, ini ditanyakan di live chat. Kemudian yang terakhir, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya sempat saya sampaikan kepada beberapa gurunda kami yang ada di grup WA. Kalau saya simak ZCC ini bisa dijadikan acuan contoh ya, bagaimana kita berdakwah secara elegan, artinya tidak sampai kita body shaming. Mohon maaf, masih ada kristolog muslim kita yang terlalu body shaming, terlalu menghina fisik, kemudian seperti misalnya di thumbnail gitu kan, digambarkan anjing, babi, dan sebagainya. Saya rasa itu kurang elegan lah gitu. Jadi mohon bisa nantilah mengkoordinir ZCC, memberitahu informasi kepada sahabat-sahabat muslim yang lain yang ikut berjuang dalam dakwah ini, agar kita mengikuti
tuntunan Al-Quran di dalam berdebat atau berdiskusi. Artinya wajadilhum ya ahsan gitu ya. Kita berdebat dengan cara yang baik dari bahasa maupun dari ya seperti thumbnail lah yang agak-agak ngeri itu ya. Di thumbnail. Oke, nanti disampaikan lagi. Siap. Ya, nah itu mungkin masukan saya. Kemudian satu lagi yaitu jangan sampai kita, kalau insya Allah kalau saudara saya yang di sini ya, mungkin ada di antara kita yang baru terjun ke dunia debat, jangan sampai kita mohon maaf melupakan agama kita sendiri dalam arti membaca Quran misalnya kita masih terbata-bata, membaca Quran kita masih banyak salah-salah ya, walaupun ya itu tidak masalah untuk dakwah itu, jangankan yang tidak bisa baca Quran, yang buta huruf pun ya boleh menyampaikan kebenaran. Baik, terima kasih. Jangan sampai kita melupakan agama kita sendiri, fokus kita mempelajari kitab orang lain tapi melupakan kitab kita sendiri. Terima kasih banyak waktunya untuk senior saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini langsung saya jawab ya karena ada pertanyaan ya. Jadi apa yang dilakukan JCC terhadap teman atau saudara kita yang kiranya itu agak melenceng dari ajaran Islam? Ya. Kami di sini sudah, sedang dan akan ya, sudah, sedang dan akan. Kami sudah melakukan tabayun. Siapa itu? Tidak perlu saya sebutkan. Tapi kalau ingin lebih detail lagi, silakan nanti datang ke sini lagi, akan kita jelaskan lebih detail. Sedang dan memang sedang kita usahakan kita bertabayun. Ya. Memang kita akan bertabayun, tetapi di antara sudah berarti kan sudah kita kerjakan. Kita sudah merencanakan untuk bertabayun, terutama kepada RR. Ya. Saya tarik ke belakang dulu. Satu lagi Pak, mohon maaf, seandainya RR ini mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf, apakah ZCC membuka ruang untuk beliau? Makanya itu tolong dengarkan saya, jadi tidak salah paham. Agak panjang sedikit saya bicarakan. Ya, boleh. Untuk masalah kasus RR, kemarin malam ada 2 orang datang ke sini. Ya, ada 2 orang ke sini, niatnya ingin meluruskan antara sang korban dengan katakanlah oknum tertentu. Dan saya itu malah berterima kasih. Malah berterima kasih dengan niat baiknya itu. Saya sendiri sebagai amir di sini akan memfasilitasi. Silakan. Nah, berarti kami ini terbuka. Mempersilakan 2 orang datang ke sini untuk meluruskan antara katakanlah Mas Zuma dengan RR. Tapi setelah itu saya tawarkan itu. Mereka berdua masuknya tanpa saya undang, keluarnya juga tidak permisi. Ya itu dinilai sendiri ya, teman-teman, dinilai sendiri. Setelah itu, nggak lama kemudian di channel sebelah mengeksplor sebuah RR dengan keterangan sepihak tanpa memanggil kita. Itu. Jadi dinilai sendiri teman-teman yang ada di sini juga yang berada di live comment di masing-masing channel. Jadi YCC ini sudah, sedang dan akan. Untuk bertabayun, banyak di live comment itu mengatakan ayo bertabayun. Kita sudah melakukan. Di antara itu sudah melakukan. Akan, karena kami mencari akar permasalahannya dulu. Tidak asal tabayun. Harus jelas titik persoalannya di mana. Kalau sudah jelas, insya Allah kami di sini akan menindaklanjutin. Ayo bertabayun. Dan itu kita tidak di live-kan. Kenapa kita live-kan tadi? Karena ada konten yang memulai. Jadi kami bereaksi karena ada aksi. Tadi sudah di part pertama tadi klarifikasi dari Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi kita melakukan ini semua itu dari diskusi yang berjam-jam kita berdiskusi. Apa yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita hati-hati banget. Untuk masalah kita harus memperkuat keilmuan kita. Di Zoom sini, di JCC, sudah tersedia room Al-Quran ada, room Iqra ada, room untuk grammar Al-Quran ada, dan juga ada room untuk bahasa Hebrew. Sudah kita sediakan, dan di sana sudah ada yang menggawangi, termasuk salah satu ustadz kita, Ustadz Tata. Siapapun boleh datang ke sini, mau belajar Iqra, kita sediakan ustadznya, kita sediakan ruangnya. Dan kalau perlu kita live-kan. Inilah di dalam JCC. Maka itu sering-sering aja ini Aki datang ke sini biar tahu apa dalamannya JCC. Jadi JCC dalam membuat konten juga tidak asal membuat konten. Ada yang ini kita timbang, oh ini bagus untuk edukasi di luar sana, kita live-kan. Tetapi kalau kita pandang ini live-nya akan membuat banyak mudaratnya, kita nggak akan live-kan. Salah satu contoh, ada datang saudara kita yang berbeda iman, datang ke sini dalam keadaan tidak sadar.
menceritakan misi dia, menceritakan keluarganya, menceritakan pribadinya. Ini kalau kita sifatkan hanya demi konten, itu bagus sekali untuk kita bikin konten. Akan menghancurkan orang Kristen sendiri. Tapi akhlak kami di sini, ini orang ini nggak sadar. Orang ini perlu kita lindungi. Karena dia sendiri berbicara itu nggak sadar. Akhirnya apa? Lalu saya matikan. Saya tarik orang ke tempat khusus dan saya nasihati. Kalau kamu sadar silakan datang ke sini. Ayo berdiskusi secara alkitabiah. Inilah. Jadi kita membuat konten itu tidak asal buat konten. Kita timbang tanting kalau orang Jawa bilangnya itu. Ya demikian ya penjelasan singkat. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Untuk selanjutnya silakan Abang Jihad untuk memberikan komentar dan statementnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya persingkat saja. Memang ini menjelaskan tentang sebuah keputusan JCC ya. Jadi memang JCC itu sepertinya tidak matang. Tapi sebenarnya itu pemahaman yang keliru. Kita tahu dalam Al-Hujarat ayat 6, gitu, dalam surat Al-Hujarat ayat 6 dikatakan bahwa ketika datang suatu berita maka telitilah supaya jangan menjadikan suatu kesalahan bagi orang lain. Itu ada jelas di sana. Dan itu kaidah-kaidah itu kita laksanakan. Memang JCC ini dengan umur yang sekian bulan ini, itu belum mencapai taraf kesempurnaan. Dan terbangun ini dalam sebuah masalah-masalah itu menjadi sebuah pendewasaan. Jujur ya, ketika kita kaget sekali masalah RR, itu cukup tegas. Adapun keputusan-keputusan itu memang ada yang berubah. Itulah perjalanan JCC. Karena untuk mendewasakan dan mematangkan. Jadi ada istilah tak ada gading yang tak retak. Nah, dalam proses pendewasaan ini kita sami'na wa ata'na. Kita boleh bertengkar-tengkar misalkan dalam sebuah mengambil keputusan. Tapi ketika sebuah keputusan bersama itu datang dan hadir, kita harus sami'na wa ata'na sebagai daripada pengikut dan sebagai daripada jamaah dari JCC. Ini sebagai kedewasaan untuk kita berorganisasi. Nah itu yang pertama. Kedua kita menyayangkan juga kalau RR ini, kenapa saya akan jelaskan dan saya tegaskan, kenapa kita tidak kasih panggung? Karena saya khawatir RR ini akan menjadi sebuah bumerang yang lebih besar. Kalau ternyata terbukti dia kemudian dan dia RR itu semakin besar namanya, maka dia akan menjadikan apa? Menjadikan daya tawar dia untuk pindah. Terbukti sekarang di akhir kemudian kemarin itu sehari 2 hari dia sampai mengatakan dia akan pindah agama gitu. Betapa celakanya kita kalau seperti sudah itu. Bang Jihad tadi di channelnya Yusuf dia menjadi debater Kristen. Artinya itulah yang kita khawatirkan. Kawan-kawan mesti pahami bahwa akibat dari ini kalau kita kasih panggung dia menjadi besar kemudian dia menjadi jualan karena suatu kenyataan pasti dan kita sekarang tuh betul-betul merasa yakin bahwa keputusan kita itu tidak salah. Kenapa demikian? Masalah akidah aja dia sanggup mempermainkan itu gitu loh. Betul. Nah, bagi kawan-kawan sekarang dipahami di luar. Memang ada keputusan-keputusan banyak yang tidak populer. Tapi kita dari sekian banyak orang itu tidak mungkin menyamakan sebuah persepsi yang sama. Pasti ada yang dikecewakan. Maka itulah kita bermanfaat berjamaah itu sami'na wa ata'na. Saya dengan Mak Ustaz Zugi misalnya tidak berseberangan dalam hal mengambil keputusan. Tapi ketika keputusan itu diketuk, apapun walaupun keputusan Pak Ustaz Zugi yang diambil, maka saya harus sami'na wa ata'na di luar. Tidak boleh saya mengatakan itu. Itulah pendewasaan kita dalam berorganisasi. Saya harapkan kawan-kawan yang lain, kita bertabayunlah. Dalam Al-Baqarah ayat 206 dikatakan, belum tentu sesuatu yang baik itu akan menjadikan baik bagi kalian. Dan belum tentu sesuatu yang pahit itu menjadi pahit sebetulnya. Allah mengatakan demikian. Maka sandaran-sandaran itu kita harus berkembali kepada gambar besar kita. Apa visi kita di sini? Pribadi-pribadi di sini berdiri adalah untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi gambar besar kita harus terang gitu. Ketika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apapun saya mau dibicarakan, saya mau diomongkan, saya mau dicecarci, saya itu adalah bagian daripada jual beli saya dengan Allah Rasulullah. Itu perkataan saya. Jadi saya akan sami'na wa ata'na dalam keputusan-keputusan ini, apapun yang walaupun tidak sepaham, saya akan mencoba sebisa mungkin untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi di JCC ini. Dan saya katakan kepada kawan-kawan sekali lagi, JCC ini belum sempurna, tapi menuju kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada kabar terbaru. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus akan memperjelas apa dan bagaimana ceritanya.
Jadi ini saya baru menerima kabar ada seseorang yang bernama Ramana Raja mengaku sebagai pedebat Kristen. Itu ya. Ini berita masih kita telusuri. Dan itu ada di sebuah channel yang dulu bagian dari Menara Siar JCC. Dan ini terbukti lagi. Kenapa Menara Siar? Saya sebutkan namanya saja ya. Si penegak Islam. Dan ternyata di sini terbukti 2 kali. Yang kemarin itu tanpa kontrol. Live-nya, sehingga dimasuki penyusup dan di situ terjadi kekacauan. Hari ini gambar porno. Iya, hari ini kita saksikan. Kalau bisa jangan dicek di sana lah. Cukup informasi dari sini teman-teman ya, nggak usah ke sana. Bukan saya melarang ya, tapi demi dakwah kita. Kenapa? Sebagai salah satu menara siar ataupun menara siar Muslim harusnya bisa memilih dan memilah dia waktu membuat konten. Jangan hanya asal konten sehingga memberi panggung kepada seseorang yang berbuat munafik. Saya katakan ya, jangan membuat sebuah channel yang asal dapat konten, dapat AdSense tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Dan ini sudah dibuktikan kemarin dan hari ini, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi kenapa alasan, mungkin teman-teman di lulusan mengatakan, bukan bertanya-tanya ya, kenapa si penegak Islam dikeluarkan dari JCC? Kita tidak mengeluarkan si penegak Islam ataupun pemilik yang bernama Yusuf ini secara personal, tapi kita mencabut haknya sebagai menara siar. Karena banyak sekali berulang kali si penegak Islam ini waktu live tanpa kontrol, asal ambil konten dan lain sebagainya, tanpa memikirkan efek dominonya ke depan. Dan demi supaya melindungi kita semua, maka itu kami di sini sepakat untuk mencabut hak siarnya penegak Islam sebagai salah satu penara siar dari ZCC. Hari ini juga terbukti dia malah memberi panggung kepada si RR ini. Silakan dinilai sendiri, silakan dikaji sendiri. Apakah konten seperti itu pantas kita dukung? Apakah pantas? Saya serahkan semua kepada Iwan Villa yang berada di live comment di masing-masing menara siar ZCC. Silakan yang lain dilanjutkan. Mas Yuki tolong dihandle dulu, aku agak. Oke. Saya sedikit 10 detik. Iya, silakan. Ini tadi dikembalikan kepada saya, maka saya bisa mengendal kembali. Tidak perlu panjang lebar. Goldian, silakan. Terima kasih Ustaz Sugi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adinda. Saya singkat, saya izin membawakan nas suci dari Allah yang dimana nas ini sangat relevan dengan pembicaraan yang baru saja kita bicarakan bersama-sama, yakni di dalam surat At-Taubah ayat 64 dan 65 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha muhrijum ma tahdarun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Semoga ayat Al-Quran yang sangat indah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Goldian sudah menyampaikan sumbang sarannya dengan ayat yang kita agungkan bersama, yaitu ayat-ayat Allah. Dan sekarang untuk Bang Bonar Marasi, kami persilahkan. Lainnya yang mau ikut komentar silahkan resen. Monggo Bang Bonar Marasi, dipersilahkan. Ya, makasih Ustaz Sogi. Jadi mohon izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya komen ini atas inisiatif saya sendiri tanpa ada paksaan. Dan kemudian saya hanya ingin berbagi pendapat karena ada suara-suara miring
terhadap JCC ya. Sebenarnya saya tidak perlu peduli terhadap JCC, tapi dalam rangka untuk ya siar agama saya, agama kita semua, maka perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang kedua, saya orang luar di JCC. Saya orang luar di JCC. Karena itu wajar jika saya tidak bisa sesuka hati di JCC. Dan saya tidak perlu meminta teman-teman di JCC menyanjung-nyanjung saya dan menyapa-nyapa saya. Jadi tidak perlulah gitu, karena memang saya ini siapa sih gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita semua ini mendiskusikan masalah-masalah akhirat, masalah-masalah yang sangat-sangat penting. Karena itu kita harus hati-hati dan selalu belajar. Kita harus selalu belajar. Maka mari jadikan JCC tempat belajar, tempat kita belajar bersama. Jadi yang pintar juga belajar, yang bodoh seperti kita-kita ini juga tetap belajar. Karena apa? Belajar itu tiada hentinya gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, sedikit banyak kita ini membawa citra Islam ya. Jadi kita ini membawa citra Islam. Karena itu kita harus perkuat dalil dan bersedia belajar untuk dalil-dalil lain supaya apa yang kita sampaikan itu memang adalah kebenaran dan kejujuran apa adanya, semata-mata hanya demi Allah gitu. Lalu kemudian yang kelima, sebagai manusia sangat wajar jika kita ingin beri kritik konstruktif kepada JCC. Silahkan aja. Dan menurut saya JCC itu sangat terbuka menerima kritik. Bang Jul yang belum kenal saya, sering saya japri, dan kemudian Bang Jul itu selalu respon saya dengan baik. Lalu kemudian pada saat saya memberi saran kepada Bang Jul dan Bang Jul tidak menerima saran saya, sebenarnya saya tidak perlu marah. Karena apa? Karena memang siapa tahu ada sudut pandang lain yang belum saya ketahui, sehingga kemudian alangkah baiknya sampaikan saran konstruktif tanpa harus memaksa bahwa saran itu harus masuk. Terakhir, dalam sholat, makmum itu dibolehkan memberi peringatan kepada imam gitu. Dan kemudian imam juga akan sangat suka pada saat ada makmum yang memberi kritikan. Semuanya dalam rangka supaya ibadah sholatnya itu tepat syaratnya, semata-mata demi Allah gitu. Jadi sekali lagi terakhir, mari kita jadikan JCC sebagai tempat belajar. Saya sering kali duduk mendengarkan JCC, lalu kemudian memegang pulpen, saya catat berbagai macam dalil, supaya kemudian nanti saya semakin lebih baik dari hari kemarin. Saya kira demikian Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bonar Marasi. Ada yang lain ingin bertanya? Kalau enggak ini RR, yang lainnya ada mau menambahkan enggak nih RR? RR lagi. AR. Kayak cukup. HR. Oke, Bang Andi, dihandle Bang Andi, silakan. Ya, kayaknya cukup. Sepertinya. Sakuragi. Ada Unirifa kayaknya tadi. Unirifa mau ikut berkomentar atau Bang Hidayah Mu'alaf Channel? Oke. Ya, Bang HMC coba. Lanjut. Bang HMC. Oke. Assalamualaikum semua ya. Jadi kalau dari saya sih cuman tanggapan ya, karena mungkin ini karena live ya, saya bilang juga mungkin teman-teman ya yang nonton tahu ya kalau di saya pun sebenarnya saya nggak terikat juga dengan JCC. Ya, saya nggak terikat dengan JCC dan saya di sini menyampaikan pendapat pribadi. Dan kita tahu JCC adalah salah satu organisasi resmi ya, sekarang udah resmi karena berbentuk yayasan ya, di mana bergerak dalam dakwah. Dan saya rasa ini haknya JCC gitu. Masalah haknya JCC, masalah menentukan siapa yang boleh jadi narasumber, siapa yang enggak gitu. Kalau saya sih pribadi nggak gitu mau ikutan ini ya, permasalahan Bang Ramana Raja dan Bang Juma. Tapi memang pada dasarnya kita umat muslim, kalau ada masalah ya tabayun gitu kan. Dan masalah istilahnya dibilang blacklist lah, ini itulah, saya rasa itu bukan hal yang aneh, dan itu hak semua orang gitu. Hak semua orang. Misalnya contoh, saya nggak diterima di mana, misalnya ada yang nggak terima saya, harusnya saya berpikir kenapa saya nggak diterima. Ya saya mungkin japri secara pribadi, nanya gitu. Ya nanya kenapa kok saya nggak boleh masuk gitu ya, kok nggak boleh masuk. Kita tanya. Tetapi saya nggak tahu apakah Bang Ramana ada komunikasi apa enggak, saya juga nggak ikutan ya. Cuman kalau di tempat saya kan ada juga disebut soalnya ya. Ada disebut saya nggak kasih Bang Ramana naik. Di sini saya mau bilang saya nggak pernah ada ditanyain sama Bang Ramana.
Ya, misalnya dia bilang, kenapa kamu tolak atau apapun, nggak ada komunikasi itu. Dan setahu saya Bang Ramana juga nggak mencoba naik di tempat saya, nggak pernah istilahnya dia udah naik terus saya kick atau saya apain, nggak pernah. Ya, nggak pernah saya lakukan hal itu, nggak pernah saya kick dia. Ya, jadi mungkin ini jadi pelajaran ya, mungkin jadi pelajaran bagi kita semua untuk introspeksi diri ya. Saya nggak bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini mungkin jadi pelajaran. Toh intinya kita ini manusia ya, kadang bisa buat salah. Yang penting kan kita bisa introspeksi. Misalnya contoh nih, tiba-tiba Goldian merajuk sama saya ya, kan pasti berubah. Misalnya contoh biasa saya suruh, saya ajak masuk, dia oke-oke aja. Tiba-tiba saya WA nggak mau balas atau apapun, pasti saya mulai berpikir kan, ini kenapa nih anak? Antara dia lagi bad mood karena putus cinta, atau mungkin karena nggak senang sama saya. Pasti kan pertanyaan itu muncul. Dan saya rasa Bang Ramana juga berpikir seperti itu. Cuman yang kita sesalkan ya mungkin dia nggak berkomunikasi gitu kan. Langsung pergi speak up di channel yang istilahnya harusnya nggak usah dirame-ramein, terakhir malah dijadikan bola liar. Kalau dari saya sih itu sih. Ya, silakan. Oke. Bang Andi silakan. Ya, banyak. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Sugi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin komentar lagi? Silakan. Saya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Apa sih? Gemetar hilang. Sampai mau saya ini. Enggak ada yang mute. Lanjut. Untuk di JCC untuk atau siapa pun yang secara kata itu menjelekkan atau mengdiskreditkan JCC, kita ada tim bawah tanah. Kita itu bergerak senyap, tapi bukti ada langsung. Tolong yang untuk yang mendeskreditkan itu, tolong hati-hati aja. Kita sudah berbadan hukum, kita bergerak di bidang hukum. Kalau mau info lagi, kita tanyakan langsung ke admin gitu, atau orang-orang kayak Dewan Suro, tanyakan lagi aja langsung. Kita terbuka untuk open, tapi jangan berkoar-koar di luar gitu, yang menjelek-jelekan atau yang merendahkan JCC gitu. Hati-hati aja, kita bisa bergerak kita bisa bergerak senyap. Tiba-tiba ada bisa keciduk atau gimana, hati-hati aja ya. Oke, gitu aja sih Pak Basuki. Oke, terima kasih atas peringatannya ya. Kemudian ini ada usulan dari Mbak Rifa, kayaknya Bang Indra Moseh disuruh ikut komentar. Gimana Bang Indra Moseh, mau ikut sumbang saran? Silakan. Bang Indra. Ini ya. Okay. Iya. Ini judulnya RR tadi ya? Ya, yang pertama, yang kedua sekarang klarifikasi JCC mengapa ada backlist tentang RR. Nah, itu intinya itu. Silakan. Kalau tentang RR saya nggak terlalu banyak mengenal saya. Ya udah, memori aja dulu. Memori, betul Bang Andi. Silakan Bang Andi, dihandle. Oke, sepertinya udah. Ya. Sekali lagi saya ucapkan buat majelis Zoom dan juga di majelis live comment YouTube. JCC ini kita bentuk untuk menampung semua aspirasi dari teman-teman Muslim, terutama Muslim ya. Artinya JCC itu milik kita semua. Setelah kita berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, alhamdulillah kita sudah menjadi sebuah organisasi yang resmi. Dan dalam menjalankan visi dan misi kita ini, kita mempunyai sebuah tim yang terdiri dari Amir, Dewan Suro, dan juga tim-tim yang lain. Artinya kami dalam menyajikan konten, menyajikan sebuah kajian keilmuan tentang Islam, itu betul-betul melalui filter yang cukup ketat. Sering dikatakan di sini JCC itu nggak beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk berbicara speak up. Itu sebuah pandangan yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi siapapun boleh masuk ke sini, tetapi di sini ini kan modul ataupun tool untuk live.
Kalau di sini bayangkan ada sekitar 50, 60, 70 orang ingin bicara semua, akhirnya Zoom ini jadi kacau, nggak bisa didengarkan. Kami tetap memberi kesempatan dan kami sedang mencari bibit-bibit para kristolog untuk muncul di sini. Dan untuk mencari itu, kita melihat, menimbang siapakah yang perlu kita poles untuk menjadi pengganti-pengganti kristolog-kristolog yang sudah senior. Seringkali kami di sini memperhatikan teman-teman yang baru masuk untuk saya dorong dan kita dorong untuk berani berbicara. Untuk berani berbicara. Dan kami sangat hati-hati sekali karena banyak contoh dan kasus yang sudah terjadi. Setelah saya beri kesempatan untuk berbicara di sini dan kita live-kan, dengan keilmuan yang pas-pasan, akhirnya malah mempermalukan kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar kristolog maupun ingin menjadi seorang debater, silakan datang ke sini. Tetapi ingat, bekali dulu ilmu kalian. Jangan hanya bermodal berani berbicara keras, tapi keilmuannya masih minim. Jangan hanya pede dengan keberanian saja, karena kalian di pundak kalian, di belakang kalian itu membawa nama agama yang bernama Islam. Ingat, apa yang kalian bicarakan di sini, apa yang kalian sajikan, itu bisa terekam sampai mungkin ke anak cucu kita. Jadi semua akibat di sini akan dilihat oleh anak cucu kita. Maka hati-hatilah dalam berdiskusi. Terutama yang masih baru-baru, yang hanya bermodal suara keras, tetapi keilmuannya kurang. Tetapi kami di sini tetap memperhatikan buat teman-teman yang ingin belajar masalah kristolog dan lain sebagainya. Kami di sini sudah membuat ruang. Silakan belajar, masuk ke sini, gabung di sini. Insya Allah nanti ustadz-ustadz kita ataupun pedebat-pedebat senior akan memberikan keilmuan kepada kalian secara gratis. Bila mana kita pandang itu sudah mampu berbicara, kita tetap memberikan ruang dan waktu yang lebih banyak lagi di sini. Jadi bukan berarti ada salah sangka, kok saya di sana itu nggak boleh bicara, kok saya di JCC itu sepertinya dibatasi. Bukan artinya itu. Jadi kami di sini punya aturan, punya tata tertib yang sudah kita sepakati semua. Jadi ya itu yang perlu saya luruskan buat teman-teman yang masih belum paham. Maka itu sering-sering masuk ke sini, dengarkan apa visi dan misi kita. Karena nggak semua itu bisa kita live-kan. Ada hal-hal tertentu yang intern yang kita tidak bisa live-kan. Tetapi silakan datang ke sini untuk melihat kami berdiskusi, untuk melihat kami ini berbicara tentang apa dan bagaimana secara offline. Dan kami terbuka. Zoom kami ini 24 jam. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin sudah cukup Mas Andi atau teman yang lain ya. Teman-teman yang lain sudah cukup? Kalau ini sudah cukup, Bang Fe kayaknya mau ikut bicara. Kayaknya cukup. Bentar, Bang Fe udah angkat tangan itu Bang Andi. Oh. Kita kasih kesempatan Bang Fe. Boleh Bang Fe. Silakan Bang Fe. Oke, ya sebentar aja, sedikit aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sadar Bang Jul bahwa dengan berdirinya semakin tinggi kita semakin kencang angin bertiup. Jadi memang seleksi alam akan berlaku untuk Zoom ini. Jadi kita harap maklum aja. Jadi yang berniat bahwa girohnya tidak murni karena Allah SWT, Allah akan menunjukkan tangannya kepada mereka-mereka yang tidak punya niat yang baik gitu. Satu-satu akan ditampakkan oleh Allah. Itu sudah merupakan bukti bahwa Allah ikut campur dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan adanya Zoom kita sudah berlandaskan ya, sudah legal standingnya udah resmi, maka kita berhak mengundang para sumber-sumber ulama-ulama ya, jadi yang memang berkompeten dan berijazah, yang memang punya pendidikan yang memang untuk menyiarkan dakwah. Kita berhak mengundang ini, maka banyak sekali jadi dari pandangan-pandangan sinis dari mereka yang tidak mampu mengundang seperti itu. Ini menurut pandangan saya pribadi ya Bang Jul, tapi paling tidak mereka akan tahu bahwa kita sudah jauh melangkah di depan dan mereka tentu dengan cara-cara yang berbagai macam untuk menggoyahkan hal ini. Tapi kita tetap maju. Yakinlah bahwa Allah ada di belakang kita. Kalau dengan begitu, maka kita tetap tenang.
dan tidak usah takut akan hal ini. Saya rasa cuma itu aja deh. Sudah ngantuk. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aboh, baru kita dipertontonkan ataupun diberi sebuah berkah yang besar ya. Kita sudah dipertontonkan yang tadi sekitar 1-2 jam yang lalu kita masih menganggap RR sebagai saudara kita. Ternyata hari ini sudah ada klarifikasi, dia sudah murtad kembali ke agamanya yang lama kalau dia itu ngaku mu'alaf. Jadi Allah sedang mempertunjukkan, dan ini juga merupakan peringatan atau tamparan kepada teman-teman yang dulu menyokong, apalagi memberi ruang dan waktu kepada si RR ini. Anda telah dipermalukan. Itu saya yakinkan, Anda telah dipermalukan oleh RR. Dulu kemarin kalian itu dengan menggebu-gebu sampai kalian itu datang ke sini, datang tadi undang, keluar tanpa pamit. Jadi inilah yang sedang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kalian. Masya Allah, saya baru bisa menyaksikan ini. Ini merupakan tamparan buat kita semua, kalau bisa pikir kita semua ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan hanya bermodal demi ukhuwah Islam, jangan bermodal dengan hanya kita saudara seiman harus bersatu. Memang